Apa bedanya tiga ini? Ibadah itu adalah awal permulaan, itu ubudah. Jadi artinya kita beribadah, kita melaksanakan ibadah itu awalnya adalah ibadah. Kemudian yang kedua, ubudiyah, artinya pendalaman ibadah. Biasa kita berzikir, kemudian lalu ada warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah, kemarin kita bicara masalah syariat, tarekat, hakikat. Lalu ulama menggambarkan, ada yang menggambarkan syariat itu seperti kulit kelapa. Kemudian tarekat itu seperti dagingnya kelapa. Dan hakikat itu seperti minyak yang ada di dalam kelapa. Artinya tidak akan bisa memperoleh minyak yang ada di dalam kelapa kalau kita tidak bisa menghaluskan daging kelapa itu. Dan kita tidak akan bisa menghaluskan daging kelapa kalau kita tidak bisa membuka kulit kelapa. Jadi kulitnya harus dibuka dulu. Artinya apa? Syariatnya harus dipahami dulu. Kemudian setelah kulitnya itu dibuka, dipahami, baru ketemu dengan daging kelapa. Daging kelapanya itu diparut, dihancurkan. Bisa diparut, bisa di blender, apapun namanya, bisa digiling sampai lembut. Artinya apa? Setelah mengetahui syariat baru dilaksanakan, baru dikerjakan. Sholatnya dikerjakan, puasanya di bulan Ramadan dikerjakan. Ketika sudah sampai haul dan nisabnya, zakat dikeluarkan. Ketika sudah mampu menunaikan haji, hajinya dikerjakan. Maka akan memperoleh daging kelapa setelah membuka kulit kelapa. Bisa melaksanakan sholat setelah tahu tentang syariat sholat. Sholat maghrib kapan dilaksanakan, sholat isya kapan dilaksanakan, sholat subuh kapan dilaksanakan. Terus bagaimana cara melaksanakannya juga tahu, itu namanya syariat yang seperti itu. Gak boleh orang sholat tanpa berwudu umpamanya, atau dia telah junub tapi gak mau mandi. Maka yang seperti itu dia tidak menggunakan syariat. Kalau menggunakan syariat, mau sholat ya wudu, kemudian menghadap kiblat. Gak ada orang sholat menghadap ke udara atau menghadap ke tanah, karena syariatnya tidak seperti itu. Setelah tahu syariat baru dijalankan. Itulah namanya tarekat. Nanti akan membuahkan hasil, yaitu hakikat. Jadi hasil dari syariat dan tarekat, buahnya adalah hakikat. Artinya akan merasakan lezatnya iman setelah ia melakukan syariat dan tarekat. Tapi kalau tanpa tarekat, tanpa syariat, tahu-tahu sampai ke hakikat, itulah kesalahan. Maka dikatakan kalau tidak ada syariat, maka hakikat menjadi batil. Kalau cuma syariat saja, tidak tarekat dan tidak pada hakikat, maka itu hanya angan-angan belaka. Maka dikatakan seperti itu. Lanjutnya, qala Abu Ali Ad-Daqqaqi
Abu Ali Ad-Daqaqi mengatakan al-ibadatu lil awami minal mu'minina. Kan ada tingkatannya itu juga dikatakan untuk syariat itu sama dengan ibadah. Untuk tarekat itu sama dengan ubudiyah. Dan untuk hakikat itu sama dengan ubudah. Jadi ada ibadah, ada ubudiyah, ada ubudah. Yang ketiga ubudah. Apa bedanya tiga ini? Ibadah itu adalah awal permulaan, itu ubudah. Jadi artinya kita beribadah, kita melaksanakan ibadah itu awalnya adalah ibadah. Kemudian yang kedua ubudiyah, artinya pendalaman ibadah. Biasa kita berzikir, kemudian lalu ada pendalaman berzikir. Kemudian yang ketiga itu ada namanya ubudah, puncak daripada ibadah. Jadi ada sekedar ibadah saja, ada pendalaman ibadah, dan ada puncak ibadah. Itulah orang yang sudah sampai kepada hakikat, berarti orang yang sudah sampai pada puncak ibadah. Orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan itu artinya ia telah melaksanakan ubudiyah. Tarekatnya dijalankan itu bukan sekedar syariatnya, tapi tarekatnya juga dijalankan berdasarkan syariat awal. Oleh karena itu al-ibadatu lil awami, ibadah itu untuk orang awam, minal mu'minina, di kalangan orang-orang mukmin. Kalangan orang-orang mukmin yang tingkat awal itu namanya ibadah. Setelah dia mengetahui bagaimana cara sholat, kemudian dia sholat, dia laksanakan sholat. Wal ubudiyatu lil khawasi, dan ubudiyah itu adalah untuk orang-orang tertentu. Makanya untuk orang tertentu ini jumlahnya tidak sebanyak untuk orang-orang awam. Coba perhatikan Bapak, ketika di bulan Ramadan itu awal-awal Ramadan kan rame itu. Awal-awal Ramadan rame. Iya. Ya. Di awal-awal Ramadan rame. Tapi coba nanti setelah pertengahan Ramadan dan setelah akhir Ramadan, itu sudah orang-orang tertentu yang seperti itu. Dan juga apalagi nanti di bulan Syawal, 1 Syawal, Idul Fitri, masjid kita nggak muat. Di Idul Fitri itu masjid kita nggak muat. Tapi di hari-hari biasa longgar. Kenapa kok begitu? Karena yang menikmati itu tidak sembarangan orang, tidak semua orang. Karenanya pendalaman ibadah ubudiyah atau pendalaman ibadah itu hanya untuk orang-orang tertentu. Kalau yang pertama itu adalah untuk orang awam, namanya ibadah biasa, masih dasar-dasar saja, melaksanakan syariat biasa-biasa saja. Tetapi ketika mendalami ibadah dengan kekhusyuan sehingga menarik hatinya tertarik untuk melakukan zikir, hatinya merasa senang untuk melakukan zikir, itu lantaran ada pendalaman ibadah. Wal ubudatu lil khasil khawas. Setelah pendalaman ibadah ada puncak ibadah. Maka puncak ibadah itu hanya di kalangan tertentu, tapi lebih khusus lagi. Satu contoh, saking nikmatnya berzikir, Syekh Abdul Qadir Jilani itu bahkan kadang-kadang lupa makan, saking nikmatnya berzikir. Dan bahkan beliau pernah menyampaikan di dalam kitabnya, orang yang kuat itu adalah
orang yang sedikit makannya, katanya begitu. Dan bahkan beliau cukup makan itu adalah dengan udara yang disedotnya, karena itu sudah mengandung unsur-unsur makanan. Itu pernah dijelaskan di dalam kitabnya seperti itu. Dan pernah saking nikmatnya berzikir, lalu tiba-tiba muncul suara yang barangkali kalau diterjemahkan dalam bahasa kita seperti Abdul Qadir Jailani, sudah cukup engkau berzikir, sudah cukup engkau berwirid, karena apa yang engkau inginkan sudah diijabah semua oleh Allah. Maka pada saat itu apa Syekh Abdul Qadir Jailani senang? Tidak. Langsung ambil sesuatu, dilemparnya ke arah suara itu. Kenapa kok dilempar? Yang seperti itu bukanlah suara dari Allah. Yang seperti itu jelas-jelas setan. Kenapa kok setan? Mana ada Allah menghentikan orang mau beribadah? Tidak ada syariatnya Allah menghentikan orang untuk berzikir. Yang mau menghentikan orang untuk berzikir itu hanyalah setan. Maka setan kerap kali senang untuk menghentikan orang yang berzikir kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani menyadari itu adalah perangkap dari setan, sehingga setan dilemparnya. Kenapa? Syekh Abdul Qadir Jilani merasakan manisnya zikir, karena beliau sudah sampai kepada ubudah. Tidak sekedar ibadah atau ubudiyah, tapi sudah sampai kepada ubudah. Ibadah itu untuk orang awam, ubudiyah itu untuk orang khusus, karena itu adalah pendalaman daripada ibadah. Dan mendalami sampai kepada puncaknya itu adalah ubudah. Ini untuk orang tertentu dari kalangan tertentu. Qala Syekhul Islam, Syekhul Islam berkata, maksudnya adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menasihatkan, fassabiru ala muradillahi huwa hamilun nafsi ala masyakit taklifi li talabil jazai alaihi fi maqamil ibadati. Beliau sampaikan, fassabiru ala muradillahi, orang yang sabar terhadap keinginan Allah. Wa huwa hamilun nafsi, seperti apa orang yang sabar terhadap keinginan Allah itu? Yaitu orang yang membawa nafsunya ala masyaqati taklifi, terhadap kesulitan kewajiban. Taklif itu yang harus dilakukan. Orang yang membawa nafsunya untuk melaksanakan kewajiban. Untuk apa kok melaksanakan kewajiban? Li talabil jazai alaihi, untuk memperoleh ganjaran, untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas orang yang melakukan ibadah itu. Maka orang yang seperti itu fi maqamil ibadati, maka orang yang seperti itu berada di makom ibadah. Artinya yang ia lakukan itu adalah posisinya makom ibadah. Ia rela dirinya ini subuh-subuh bangun sholat, padahal enak tidur masih. Kemudian isya gelap-gelap seperti ini mestinya kita udah tidur, masih juga melakukan sholat isya, bangun. Semua itu kesulitan ini dilakukan tujuannya apa? Mudah-mudahan Allah berikan pahala, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran. Maka orang yang seperti ini berada pada makom ibadah.
Dan biasanya orang yang seperti ini, yang ia lakukan seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu merasakan sebagai tugas atau sebagai kewajiban. Maka orang yang merasakan sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya dirasakan sebagai kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, maka orang seperti itu makomnya adalah makom ibadah. Apa nggak boleh kita pada makom ibadah? Boleh. Memang awalnya seperti itu, makom ibadah awalnya. Maka Imam Nawawi menyebutkan orang yang melakukan ibadah itu biasanya berada pada 3 tingkatan. Yang pertama, ayyaf'ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Ia lakukan itu karena takut kepada Allah. Ia sholat karena takut kepada Allah. Takut apa? Kalau tidak sholat nanti dimasukkan ke dalam neraka. Maka orang yang seperti itu makomnya adalah makom ibadah, karena takut kepada neraka. Warradi ay al-mutmainnu bi muradihi ta'ala fi maqamil ubudiyati. Dan orang yang ridho, orang yang tenang hatinya terhadap keinginan Allah. Artinya Allah nyuruh kita ini untuk beribadah, karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah begitu. Ini adalah keinginan Allah. Kita diciptakan di muka bumi ini tidak cuma-cuma, tetapi kita diciptakan di muka bumi ini disuruh untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi kita semua ini disuruh oleh Allah untuk menyembahnya. Oleh karena itu, orang yang ridho, orang yang tenang hatinya terhadap kehendak Allah, terhadap keinginan Allah, maka orang itu berada di makom ubudiyah. Berarti dia masuk pada pendalaman ibadahnya. Dia betul-betul rasakan ibadahnya itu, dihayati ibadah itu. Bukan sekedar sholat. Istilah orang yang tidak tahu, kata orang tuh buto kayu itu, cuman tunggak-tunggit kayak ayam makan, bukan begitu. Tetapi dihayati, sholatnya dihayati, sedekahnya dihayati. Baik itu sedekah sunnah maupun sedekah wajib dihayati. Maksud dihayati itu seperti ini. Ketika kita melakukan sesuatu itu memang betul-betul dipasrahkan kepada Allah. Maka ketika kita melakukan sesuatu, umpamanya sedekah, dipasrahkan kepada Allah, maka Allah akan terima itu. Dan kehendak Allah juga akan dikeluarkan. Apa kehendak Allah? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menabur biji. Orang sedekah itu diumpamakan nabur biji. Satu biji ditabur di kebun, taruhlah biji mangga, kemudian ditumbuhkan oleh Allah menjadi satu pohon. Begitu dapat satu pohon, pohon ini tumbuh ada 7 cabang. 7 cabang ya namanya. 7 cabang, ada sana 7 cabang. Kemudian setiap cabang buahnya 100. Tadi cuma satu biji. Kemudian menjadi 7 cabang. Dari satu pohon kemudian menjadi 7 cabang.
Setiap cabang buahnya 100. Ya otomatis 100 kali 7 sama dengan 700. Yang satu tadi menjadi 700. Ketika kita berinfak atau bersedekah, taruhlah kita sedekah seperti buah jeruk umpamanya, atau teh atau kopi, maka Allah nanti akan lipat gandakan. Tapi dengan cara itu, niat itu tadi, menghayati apa yang kita berikan itu bukan supaya dipuji orang, tetapi supaya dipuji oleh Allah. Orang muji atau enggak muji enggak jadi masalah. Orang muji atau diam enggak masalah. Yang penting Allah muji. Maka ketika kita melakukan kebaikan yang tujuannya diserahkan kepada Allah, artinya tujuan akhirnya adalah Allah, maka orang yang seperti ini akan merasakan hatinya ridho, akan merasakan senang hatinya, kemudian tenang hatinya. Setelah hatinya senang dan tenang, apa yang terjadi? Allah akan balas apa yang kita lakukan itu. Itulah kenapa ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat, wahai Jibril, antara Umar dan Abu Bakar, mana di antara keduanya ini yang lebih banyak kebaikannya? Lalu malaikat Jibril menyelupkan jarinya ke laut, terus diangkat, neteslah air itu. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang netes itu adalah kebaikan Umar dibanding Abu Bakar. Ternyata lebih banyak kebaikannya Abu Bakar daripada Umar. Oleh karena itu, Abu Bakar ketika melakukan sesuatu enggak pernah ada ragu-ragunya. Ketika Rasulullah mau mengadakan iuran, kalau zaman sekarang iuran namanya, waktu itu mau perang, jadi perang kan membutuhkan dana, jadi iuran. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Pengen mengungguli kebaikan Abu Bakar. Akhirnya Umar bin Khattab langsung nemui Rasulullah, ya Rasulullah, separuh hartaku aku serahkan untuk jihad fisabilillah. Lalu Rasulullah tanya, untuk keluargamu mana? Untuk keluargaku separuh dari yang aku serahkan. Ternyata Umar bin Khattab melakukan yang sudah banyak seperti itu, masih kalah dengan Abu Bakar. Abu Bakar menyerahkan, ya Rasulullah, aku serahkan seluruh harta yang aku punya kepadamu. Loh, untuk keluargamu apa? Untuk keluargaku adalah janji Allah dan Rasulnya. Apa janji Allah dan Rasulnya? Itu tadi janji Allah dan Rasulnya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Janji Allah itu kalau nanti memberikan sesuatu di jalan Allah, maka Allah akan berikan 700 kali lipat. Dan belum lagi Allah akan lipat gandakan sesuai dengan yang Allah mau. Itu janji Allah. Tidak ragu-ragu Abu Bakar As-Siddiq tentang itu. Ternyata masih kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab masih kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu kalau diurut adalah yang terbagus adalah Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah, baru Umar bin Khattab. Oleh karena itu Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, itu pernah ngomong dengan Rasulullah. Artinya gini, Ibnu Umar punya rumus sendiri itu, menyampaikan sendiri. Apa kata Ibnu Umar?
Orang yang terbaik setelah Rasulullah adalah pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, dan yang keempat Ali. Begitu Ibnu Umar menyampaikan seperti ini, didengar oleh Rasulullah, dan Rasulullah diam mendengarkan itu, tidak menolak dan tidak mencegah. Artinya yang diucapkan oleh Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab ini benar, nggak ada salah. Maka ini sejalan dengan apa yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril. Siapa yang paling banyak kebaikannya, Abu Bakar atau Umar? Ternyata yang paling banyak adalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu bagaikan lautan kebaikannya dibanding Umar bin Khattab hanya setetes air dari lautan itu. Masya Allah. Jadi Abu Bakar lebih banyak kebaikannya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, orang yang merasa senang, merasa tenang terhadap keinginan Allah, dia beribadah tenang, maka orang-orang yang seperti itu berada di makom ubudiyah, yaitu pendalaman ibadah. Jadi kita memang ya harus mencoba-coba gitu ya, mencoba-coba sendiri gitu. Jangan sampai tidak dicobanya gitu. Sesekali kita berzikir tapi betul-betul dihayati zikir itu. Cuman kadang-kadang kita mau berzikir dengan menghayati zikir itu kalau susah kadang-kadang. Kalau sudah kebelit gitu baru mau gitu. Tapi kalau dalam keadaan biasa-biasa kadang-kadang ya biasa-biasa saja gitu. Kadang-kadang seperti itu. Ya satu contoh saya sendirilah. Dulu ketika saya dalam keadaan susah, akhirnya memang betul-betul mendalami zikir itu. Zikir didalami. Sementara waktu mendesak, pembayaran harus segera ditunaikan. Waktu mendesak, bagaimana ini? Mau minta tolong orang tua juga sama susahnya. Mau minta tolong saudara yang kaya, kita malah dihina. Makanya jangan jadi guru ngaji. Kan susah kan anak sakit kalau jadi guru ngaji, gak bisa bayar ya. Macam mana mau nolong sudah ditembak seperti itu. Minta tolongnya segan kita, sudah ditembak seperti itu. Akhirnya satu-satunya adalah mendalami ibadah itu tadi. Akhirnya memang kita munajat kepada Allah. Sholat hajat selama 7 hari di rumah sakit. Sholat hajat 7 hari. Maka Allah tunjukkan hari ke-7, Allah tunjukkan kekuasaannya. Apa yang terjadi? Bayaran lunas. Kemudian uang di tangan masih banyak. Padahal kita nggak pernah minta kepada orang, tapi kita dikasih orang. Mintanya kepada Allah. Nembak ke atas sampai nyorot lagi ke bawah, akhirnya sampailah kepada tujuan. Itu kalau semuanya dihayati. Tapi kalau tidak dihayati ya biasa-biasa saja gitu. Cuman kalau kita hayati, artinya melakukan pendalaman ibadah kan begitu, menghadirkan kolbu kita pada saat kita berpikir kepada Allah. Saat kita sholat betul-betul menghadirkan kolbu kita. Karena sholat yang akan mi'raj, yang akan naik, itu kan memang pertama hudurul qalbi, hatinya hadir. Yang kedua khusyu'ul jawarih, anggota tubuhnya khusyuk. Yang ketiga syuhudul akli, akalnya sadar. Yang keempat khudu'ul arkan, ngikuti rukun-rukun sholat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Caranya sholat seperti apa? Takbiratul ihram dulu, kemudian terus doa iftitah, kemudian terus surah Al-Fatihah. Gak boleh dibalik-balik.
rukuk dulu baru takbiratul ihram, itu enggak namanya enggak quduul arkan yang seperti itu. Nah, orang yang ridho, merasa tenang hatinya dengan keinginan Allah, inginnya Allah kita adalah menyembah kepada Allah. Menyembah itu artinya kita mengabdikan diri bukan hanya di dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Seperti ketika kita membantu orang karena Allah, itu juga termasuk kita menyembah Allah. Kenapa? Karena kita tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, yang seperti ini, orang yang merasa hatinya tenang, merasa hatinya ridho dengan kehendak Allah, keinginan Allah, maka orang itu berarti sudah masuk kepada ubudiyah, masuk kepada pendalaman ibadah. Kemudian yang ketiga, wal arifu min maqamil ubudah. Kemudian buah daripada ibadah dan ubudiyah itu adalah arif, mengenal. Ketika orang sudah mengenal yang disembahnya, sudah mengenal Allah, maka orang itu akan merasakan sampai puncak ibadahnya. Itulah tadi yang saya contohkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Sampai ke puncak ibadahnya terdengar suara, Abdul Qadir Jilani, semua hajatmu sudah dikabulkan. Kamu sekarang dibebaskan dari zikir, sholat dan seterusnya. Ada bunyi seperti itu. Yang seperti itu jelas bukan Allah. Yang seperti itu jelas setan. Kenapa? Karena tidak ada Allah menghentikan hambanya untuk beribadah. Yang ingin menghentikan seseorang untuk ibadah itu adalah setan. Maka kalau ada orang yang pengen menjauhkan kita dari Allah, mendangkalkan ibadah, berarti dia termasuk kawannya setan. Karena setan itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Setan yang nampak itu maksudnya kan ada tuh. Setiap yang mengganggu itu posisinya setan. Makanya kalau ada anak kecil, setan kau itu kan ganggu gawenya kan? Ya, setan. Kalau ganggu itu setan. Tapi kalau enggak ganggu, dia bukan setan. Dan tidak diciptakan jadi setan kalau dia tidak ganggu. Makanya setan itu memang diberi tugas adalah pengganggu. Sampai-sampai Ibnu Rajab itu membuat keputusan begini. Untuk berdoa kepada Allah supaya doa kita itu diijabah, itu enggak perlu syarat harus makan yang halal. Makan yang haram juga enggak apa-apa diijabah oleh Allah. Apa buktinya? Buktinya setan. Buktinya setan. Loh, kok setan? Iya, setan tuh berdoa kepada Allah supaya umurnya dipanjangkan sampai kiamat dan diijabah oleh Allah. Maka setan itu tidak mati-mati, diijabah oleh Allah. Itu Ibnu Rajab yang menyimpulkan seperti itu. Tapi ulama lain tidak. Ulama lain mengatakan syarat terkabulnya doa memang harus makan yang halal. Jangan sampai makan yang haram. Kalau makan haram akan menghalangi doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waha ana musyirun alaika ayyuhal muridu lil khairi. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan dan dijelaskan oleh Imam Nawawi, di sini saya ingin menunjukkan kepadamu wahai orang yang ingin mencari kebaikan. Disampaikan beliau seperti itu, bi bidayatil hidayati,
dengan permulaan hidayah. Saya akan tunjukkan kepadamu wahai orang yang suka mencari kebaikan terhadap permulaan hidayah. Karena hidayah itu penting. Kan kemarin ada hidayah itu ada permulaannya. Dan hidayah itu juga ada akhirannya, ada puncaknya. Ada permulaannya, ada akhirnya atau ada ujungnya. Beliau sampaikan, saya ingin sampaikan kepadamu wahai orang yang mencari kebaikan bidayatil hidayati, terhadap permulaan hidayah, litujarriba biha nafsaka, agar engkau mencobakan nafsumu dengan permulaan hidayah itu. Jadi dengan permulaan hidayah, seperti belajar seperti ini kan merupakan permulaan hidayah nih. Permulaan hidayah dicobakan dengan nafsumu, ai al-amarah awiriha. Nafsumu itu yang engkau gunakan untuk menuntut ilmu itu nafsu amarah atau nafsu yang lainnya. Kan ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Nafsu amarah itu nafsu yang selalu nyuruh kepada keburukan. Itu nafsu amarah. Nafsu lawamah itu nafsu yang selalu diakhiri dengan penyesalan. Umpamanya tidak sholat, kemudian terus dia menyesal. Tidak akan aku ulangi lagi lah seperti itu. Aku harus sholat tepat waktu. Nafsu mutmainnah itu nafsu yang sudah nggak punya lagi kesalahan, sudah berada di dalam bimbingan Allah. Maka beliau sampaikan, engkau akan aku tunjuki wahai orang yang ingin mencari kebaikan dengan permulaan hidayah, yaitu untuk mencobakan nafsumu terhadap permulaan hidayah itu. Apakah nafsumu ingin belajar itu nafsu amarah atau yang lainnya. Watam tahina biha qalbaka, dan juga untuk menguji hatimu dengan permulaan hidayah itu. Tajarrub dan tamtahin, tujarribu dan tamtahinu itu bermakna satu. Wa huwa tahtabiru marratan ba'da ukhra, yaitu menguji berulang-ulang. Jadi untuk menguji tidak cukup sekali tapi berulang-ulang. Fa in sadafta ay wajadta qalbaka ilaiha. Jadi Imam Ghazali menyampaikan, untuk menguji nafsu kita ini betul-betul bukan nafsu amarah, maka beliau sampaikan diberi atau dihadapkan kepada permulaan hidayah. Bila engkau dapati hatimu ilaiha, ai bidayatil hidayah, hatimu menuju ke permulaan hidayah, condong ke permulaan hidayah, suka ke permulaan hidayah. Wa nafsaka allati fi qalbika biha ay al bidayata, dan nafsumu yang ada di dalam hatimu juga senang, condong terhadap permulaan hidayah itu, mutawiatan, dalam keadaan taat, wa munqadatan, dan juga dalam keadaan patuh, walaha qabilatun, dan hatimu mau menerima permulaan hidayah itu, nafsumu mau menerima permulaan hidayah itu, ay radiyatun fi ahdiha, atau nafsumu rela mengambil permulaan hidayah itu, suka terhadap permulaan hidayah itu, fadunaka ay khudh dzalika, maka ambil, teruskan hidayah itu yang telah akan diraih itu. At-tatallu'a ay al-irtiqa'a ila nihayati, teruskan, biarkan menggapai permulaan hidayah tadi naik sampai ke
ujung ibadah, sampai ke puncak ibadah, puncak akhirnya. Wa taghulhuli ay ad-duhul wasair, dan hendaklah masuk dan berjalan fi biharil ulum, masuk dan berjalan di samudra ilmu. Ay ulul asraril dunia, maksudnya samudra ilmu itu adalah ilmu rahasia laduni. Ada orang nyebut ilmu laduni gitu. Ilmu laduni itu bukan artinya ilmu yang tiba-tiba datang, bukan, tapi juga harus ada perantaranya juga gitu. Di mana ilmu laduni itu kal bihari fi amkiha, kedalamannya rahasia ilmu laduni itu bagaikan samudra kedalamannya. Oleh karena itu ada pengujian. Kalau hati kita condong dan suka terhadap ilmu itu, hati kita ini condong dan suka terhadap permulaan hidayah itu, maka ada Pak? Iya. Kalau hati kita condong terhadap permulaan hidayah itu, maka teruskan. Itu berarti kita pada posisi benar, pada posisi tidak nafsu amarah, tetapi pada nafsu yang lainnya. Wa in sadaqta qalbaka inda muwajihatika ay istiqbalika, tetapi ketika engkau dapati hatimu ketika dihadapkan terhadap permulaan hidayah itu musawwifan, selalu menunda-nunda, dihadapkan pada belajar seperti ini selalu menunda-nunda. Bi ayyaqulal qalbu marratan ba'da ukhra, hatinya ngomong berkali-kali, saufa af'alu dzalik, saufa af'alu dzalik, saufa af'alu dzalik. Hatinya ngomong berkali, enggak usah khawatir, pasti nanti aku lakukan. Begitu masuk sholat, pasti nanti aku lakukan. Enggak usah nyuruh-nyuruh, enggak usah ngajak-ngajak, pasti aku lakukan. Hatinya itu ngomong begitu terus. Wabil amali bimuqtadhaha, dan dengan amal atau perbuatan yang dituntutnya, mumatilan, diulur-ulur, ay muakhiran biwadin, atau diakhir-akhirkan dengan janji. Enggak usah lah, nanti pasti ku kerjakan, enggak usah khawatir. Nanti aku sholat asar, enggak usah khawatir. Nanti aku sholat subuh, enggak usah khawatir. Narik selimut lagi. Diundur-undur seperti itu. Fa'lam, ketahuilah, ayyuhat talib lil ilmi, wahai orang yang menuntut ilmu, ketahuilah anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi, bahwa nafsumu yang cenderung untuk menuntut ilmu itu, keinginanmu yang cenderung untuk menuntut ilmu itu, hiya nafsul amarah bisu'i, itu adalah nafsu amarah yang menyuruh kepada keburukan. Jadi kalau terhadap kebaikan kita selalu menunda-nunda padahal kita telah belajar, maka itulah yang disebut dengan nafsu amarah, yang nafsu amarah kita yang sedang belajar. Waqad intahadat, maka nafsu amarah kita itu telah bangkit. Aiqamatin nafsu li talabil ilmi, nafsu amarah kita telah bangkit untuk menuntut ilmu. Gak bayangkan ya, setan menuntut ilmu. Ini setan itu juga nuntut ilmu. Bagaimana menggoda orang kalau nggak punya ilmu? Dia pasti punya ilmu. Untuk menggoda orang itu nggak akan bisa kalau nggak punya ilmu. Ya pasti punya ilmu. Makanya setan juga ikut belajar. Oleh karena itu, kalau selalu nunda-nunda di dalam menuntut ilmu padahal kita sudah belajar, maka yang muncul di situ adalah nafsul amarah untuk menuntut ilmu. Muti'atan lisyaitani,
Yang ia taati adalah setan al-la'in, yang terkutuk, yang dilaknat oleh Allah. Ay al-mubtad mub'adu minal khairi. Artinya ia melakukan seperti itu masih jauh dari kebaikan. Sepertinya berada dalam kebaikan, tapi sesungguhnya dia jauh dari kebaikan. Liyadlika ay liwasilaka bihabli gururi. Setan menunjukkan kepada dirimu terhadap tali tipuan. Jadi dibuat tali tipuan oleh setan. Khadi'atuhu, tipuan setan itu, dengan tipuan setan itu fayastadrijuka ayyakhuduka qalilan. Dengan tipuan setan itu, setan menarikmu sedikit demi sedikit, bimakidatihi, dengan tipu dayanya, khilatihi, atau dengan siasatnya. Jadi setan itu memang betul-betul pinter. Tidak ada yang bisa goda kiai kecuali setannya pangkatnya juga kiai. Nah kalau goda orang-orang awam, banyak setan-setan awam loh. Jadi setan itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Setan awam tidak akan bisa goda kiai, nggak akan bisa. Untuk goda pejabat ya setan pejabat. Kalau setan anak buah mana bisa goda pejabat? Enggak bisa. Hanya setan pejabat yang bisa goda pejabat. Maka setan selalu menarik dengan siasatnya ila ghamratil halaki, pada lautan kehancuran, aisyidatihi, maksudnya sangat hancur. Wa qasadahu ay asyaiton, dan tujuan setan menggoda ini ia niatkan seperti ini, ayyaruja ayyasluka alaika sirra fi ma'radil khairi. Setan menutupi kebaikan itu, menutupi keburukan itu dengan kebaikan. Seakan-akan yang dilakukan itu adalah baik gitu. Padahal yang dilakukan itu adalah buruk. Jadi dibalik mata orang itu oleh setan, yang dilakukan sesungguhnya adalah keburukan atau kejahatan, tetapi disulap di matanya menjadi kebaikan, sehingga orang yang melakukan keburukan tadi rasanya melakukan kebaikan, rasanya sodako terus umpamanya kan. Tapi setan menutupi kebaikan di dalam sodakohnya itu, sehingga sodakohnya menjadi sia-sia. Atau lagi umpamanya sholat. Sholat kan baik itu, rajin sholat, tapi setan memainkan hatinya, dibuatnya hatinya kosong, dibuatnya hatinya itu ketika sholat bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala, tapi supaya dipuji oleh orang. Dia nggak peduli diterima atau tidak diterima oleh Allah. Maka orang yang seperti itu telah dipermainkan oleh setan, seakan berada dalam kebaikan, tapi sesungguhnya dia berada di jalan kejahatan atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay maslakuhu wa tariqahu, jalannya yang ia tempuh, hatta yalhiquka bil ahsarina amala, sehingga amal yang ditempuh, sholat malam dia, tetapi niatnya salah, bukan lillahi ta'ala niatnya, untuk yang lain, maka setan akan pertemukan dia dengan amal-amal yang merugi. Ai alladzina at'abu anfusahum, yaitu orang-orang yang melelahkan diri mereka fi amalin, terhadap satu amal, yarjuna bi fadlan, di mana tadinya ia mengharap memperoleh
keutamaan, memperoleh karunia. Dia sholat, dia zikir, ingin memperoleh karunia, ingin memperoleh ridho Allah, maunya seperti itu. Fanalu halakan, tapi malah menerima kecelakaan, menerima kehancuran. Kenapa? Itu tadi disulap oleh setan. Sesungguhnya itu adalah baik, tetapi sesungguhnya di dalamnya tidak ada kebaikan sama sekali. Umpamanya yang paling jelas nih, ketika kita sedekah, sedekahnya tidak lillahi ta'ala, dia merasa dia telah sedekah akan memperoleh balasan dari Allah sesuai dengan janji Allah. Tetapi lantaran tidak lillahi ta'ala, pas nanti dia ketemu Allah, dia tidak memperoleh apa-apa. Lalu ia akan katakan, Allah katakan kepadanya, mintalah upah kepada orang yang kau berniat dulu kepada siapa. Kalau niatnya adalah kepada setan, ya minta kepada setan. Allah sampaikan, ana bariun minhu, aku terbebas dari itu, karena niatnya tidak lillahi ta'ala. Alladzina dhalla aidha asayuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang hilang usaha mereka di saat kehidupan di dunia. Litibaihim asyaitan, karena mereka ngikut setan. Wahum yahsabuna ayadunnuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka menyangka, mereka mengira telah melakukan banyak kebaikan. Ay amalan yujazuna alaihi, maksudnya ia merasa ia telah beramal yang bisa diandalkan memperoleh pahala. Li'tiqadihim annahum alal haq, karena yakin bahwasanya ia berada dalam kebenaran. Maksudnya begini, banyak orang yang sholat tapi lalai dari sholatnya. Banyak orang yang berpuasa tapi lalai dari puasanya. Makanya Rasulullah sampaikan, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak memperoleh apa-apa dari puasa itu kecuali haus dan lapar. Itu kenapa? Karena masih ngikuti keinginan-keinginan setan. Orang sholat juga begitu. Ketika ada orang sholat tetapi sholatnya tidak membimbing hidupnya, dia sholat tapi masih juga nipu. Dia sholat tapi jualan masih juga nipu. Umpamanya gitu, di pasar ini ada timbangan, kemudian ada main besi berani dikit, dimainkan cepet tangannya itu, jadi ketika nimbang jadi terasa berat gitu kan. Akhirnya sesuailah dengan yang diminta, setengah kilo ya setengah kilo, tapi sesungguhnya nggak nyampe setengah kilo. Kenapa? Karena ada besi berani yang nempel tadi, cuman pembeli nggak tahu, dirahasiakan di situ. Umpamanya nih, ini kira-kira saya aja nih, karena saya nggak pernah jualan cabai, jadi saya nggak tahu. Yang tahu adalah orang-orang yang sama-sama jualan cabai. Ya. Umpamanya seperti itu. Padahal tiap hari dia sholat, tapi masih juga mau melakukan hal-hal tercela seperti itu, atau mencampur yang buruk dengan yang baik dan dikatakan itu adalah baik. Contohnya, yang bagian bawah ini cabai bagus, yang tengah cabai buruk, yang atasnya cabai bagus. Kemudian dibilang ini adalah cabai bagus. Pembeli nggak boleh milih satu-satu. Jadi ngambilnya begini, tek. Otomatis yang buruk masuk, kan gitu. Padahal pembeli melihatnya cabainya seger-seger semua. Oh, rupanya ada bagian tengah yang busuk. Kalau itu disengaja, maka sholatnya sia-sia yang seperti itu. Kenapa sholatnya sia-sia? Sholatnya tidak membimbing. Oleh karena itu,
Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan, kalau ada orang yang sholat tetapi sholatnya tidak merubah akhlaknya, maka sholatnya akan sia-sia. Dan dikatakan juga sholat yang sia-sia itu adalah sholat yang rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Lalu bagaimana rukuk dan sujud yang tidak sempurna itu? Dikatakan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi, rukuk yang sempurna itu adalah ketika seseorang sholat lurus punggungnya dengan kepalanya, tidak ada yang ke bawah, tidak ada nongol ke atas. Dan andaikan ditaruh air di atas punggungnya seperti ini, ditaruh air di atas punggungnya seperti ini, maka air itu tidak lari ke depan, tidak lari ke belakang. Itu rukuk yang sempurna. Lalu tangannya yang dipegang adalah lututnya. Lututnya dipegang, bukan di atas lutut atau bukan di bawah lutut, atau justru mata kaki yang dipegang. Karena kadang ada orang sholat biar agak nunduk sedikit, mata kakinya yang dipegang, bukan lutut. Yang disebutkan rukuk itu yang dipegang adalah lutut, bukan tulang kering, bukan tulang kering, tapi lutut yang dipegang. Ya. Jadi kalau kita rukuk, lutut kita dipegang. Kalau bapak-bapak lurus, kalau ibu-ibu agak dirapetin sedikit, itu agak dirapetin. Karena apa? Itu lebih menutup aurat. Lalu gimana sujud yang sempurna? Sujud yang sempurna itu adalah ketika seseorang sujud itu diletakkan lututnya dulu menurut riwayat Wa'il bin Hajar. Diletakkan lututnya dulu, setelah lututnya diletakkan baru tangannya diletakkan, setelah tangannya diletakkan baru keningnya diletakkan dan hidungnya. Jadi ada 7 anggota sujud itu. 2 telapak kaki maksudnya jempol jari-jari kaki itu dihadapkan ke arah kiblat. 2 kedua lutut, 2 kedua tangan, ini telapak tangan, dan 1 kening. 1 kening bareng sekaligus dengan hidung. Jadi ketika kita ruku adalah ketika sujud, bukan ruku, maaf. Ketika kita sujud, lutut dulu kita taruh, kemudian baru tangan, kemudian baru kening. Ini menurut Wa'il bin Hajar. Tapi kalau menurut Abu Hurairah, ketika kita mau sujud, tangan dulu, baru lutut, kemudian baru kening. Itu kalau menurut Abu Hurairah. Yang tidak boleh itu adalah kalau kita mau sujud, kening duluan. Kalau kita sujud kening duluan, itu sudah pasti tersungkur itu. Lutut belum turun, lah sudah keningnya maju. Nah, itu nggak boleh yang seperti itu. Yang ada riwayat cuma 2 itu. Wa'il bin Hajar, kalau di dalam kitab Al-Muhadzab fi Syafi'i, Abu Ishaq menjelaskan menurut riwayat Wa'il bin Hajar, kalau kita sholat mau sujud, lutut dulu, tangan, baru kening. Dan itu yang saya praktekkan. Tapi ya kadang-kadang juga tangan dulu, baru lutut, tergantung kondisi kesehatan. Kalau kita lagi sehat fit, ya enak lutut dulu, baru tangan. Kemudian ketika tangan ini bertumpu ke tanah, gunanya adalah untuk menahan beban badan. Jangan beban badan ditahan dengan kening. Itulah yang menyebabkan kepala hitam. Karena model kayak biksu, dia sujud
tanpa pakai tangan. Jadi memang keningnya ini diadu benar gitu dengan dengan lantai gitu. Oleh karena itu kita disuruh ketika sujud itu pakai tangan, bertumpu pada tangan, gunanya adalah untuk menjaga muka kita jangan sampai cacat atau jangan sampai hitam gitu. Memang ada di dalam Al-Quran ayat yang menyebutkan wasimahum fi wujuhim min asari sujud. Ada bekas sujud orang-orang yang sujud kepada Allah. Tapi yang dimaksud bekas sujud itu bukan kening hitam. Yang dimaksud dengan bekas sujud itu menurut tafsir Ibnu Katsir adalah masih adanya pasir yang nempel di kening. Karena zaman dulu sholatnya tidak di karpet seperti ini, sholatnya di atas pasir. Makanya sebelum sholat disunahkan meratakan dulu. Siapa tahu nanti ada kerikil, pas kita lagi sujud ya sakit karena kerikil. Makanya jangan heran Rasulullah kalau sholat itu sampai kakinya bengkak. Kenapa? Karena Rasulullah sholatnya di atas kerikil, di atas pasir. Ya kalau pengen coba boleh di rumah itu nggak usah pakai sajadah. Memang khusus untuk sholat pakai pasir dan kerikil. Sholatlah semalam itu, nanti bengkak lutut nih. Bengkak lutut nih. Kalau nggak percaya bolehlah dicoba itu. Apa boleh sholat di atas pasir? Boleh, pasir suci. Asal jangan pasirnya campur tai kucing. Nah, campur tai kucing ya nggak suci, karena kucing kan suka buang kotorannya di pasir-pasir seperti itu kan. Jadi rukuk yang sempurna, sujud yang sempurna, itulah yang akan menjadikan kita bisa merubah akhlak kita. Jadi kata Ibnu Mas'ud, orang yang sholatnya tidak merubah akhlaknya, maka sholatnya itu akan menjadi sholat yang sia-sia. Inilah yang ditiupkan oleh setan itu. Seakan-akan kita rajin sholat gitu, ternyata nggak ada isinya apa-apa. Kenapa? Ternyata tidak lillahi ta'ala. Pamannya gini, ada orang mau sholat sini, datang nih sholat, nengok rame-rame gini, langsung bilang, aduh gak jadi aku sholat, banyak orang di sini, nanti aku dikiranya soalim pula. Akhirnya dia nggak sholat yang seperti itu, nggak sholat. Kenapa? Takut dikatai orang soalim. Maka orang seperti itu nggak jadi sholat karena siapa? Karena orang apa karena Allah? Karena orang yang seperti itu. Atau begini, mumpung ada orang nih, aku sholat sini biar orang tahu kalau aku juga bisa sholat. Umpamanya gitu. Akhirnya ada orang langsung dia sholat, tujuannya untuk menunjukkan bahwasanya dirinya juga bisa sholat. Maka sholatnya seperti itu bukan karena Allah, tapi karena orang. Oleh karena itu, kunci dari semua itu adalah ikhlas. Dan setan inilah yang menggoda kita untuk hilang ikhlas itu. Akhirnya ia tidak jadi sholat karena manusia, ia jadi sholat juga karena manusia. Maka itulah yang disebut dengan riya. Lalu ikhlas itu seperti apa? Ayyu'afikallahu minhuma. Kata Fudail bin Iyad, ikhlas itu adalah ketika Allah menyelamatkan kita dari keduanya. Tidak jadi sholat karena Allah, jadi sholat juga karena Allah. Misalnya rame-rame seperti ini, nggak jadi dia sholat. Ini rame, aku udah bisa khusyuk nanti sholat. Akhirnya dia pindah ke tempat lain sholatnya. Itu karena lillahi ta'ala.
Atau wah ini mumpung ada orang nih sholat, jadi bisa semangat aku sholat, aku tabarruk terhadap kawan-kawan yang lain sholat, masa aku nggak sholat. Itu rajinnya dia sholat bukan karena ditengok oleh orang, tapi karena ia menengok orang. Akhirnya barokah dari orang lain, dan barokah dari mukmin lain nyampe kepada dirinya, sehingga dia semangat sholat. Yang seperti itu disebut dengan ikhlas. Jadi bukan berarti sholat di tengah orang ramai itu riya, belum tentu. Sedekah di tempat orang ramai itu riya, belum tentu. Karena riya itu yang tahu hanya diri kita dan Allah, orang lain nggak tahu. Ya seperti kemarin nih ada galangan dana kan, gitu, galangan dana. Siapa tahu dengan adanya seperti itu terus hatinya tergerak ingin bersedekah. Artinya dia mau bersedekah bukan untuk dilihat orang, tetapi dia bersedekah karena dia pengen, karena ada orang bersedekah dia ingin juga bersedekah. Itu namanya tabarruk. Artinya mengambil berkah dari orang yang telah sedekah. Yang seperti itu tidak disebut dengan riya, disebut dengan ikhlas. Oleh karena itu antara riya dan ikhlas itu sangat tipis, dan yang tahu hanya kita dan Allah. Walaupun Pak Nasir di depan saya, Pak Nasir mengeluarkan uang untuk bersedekah, saya nggak bisa tahu itu Pak Nasir ini ikhlas atau tidak ikhlas. Hanya Pak Nasir sendiri yang tahu. Saya nggak bisa tahu. Walaupun di depan saya nggak bisa tahu. Oleh karena itu, ketika kita melakukan perbuatan, oh tadi karena aku ikut-ikutan orang supaya aku ditengok orang, bisa dirubah belakangan hari. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Di belakang hari istighfar masih bisa diperbaiki, niat masih bisa diperbaiki. Nah, jadi yang tahu hanya diri sendiri, orang lain tidak tahu. Barangkali itu saja dulu kajian kita malam ini. Malam ini kita sampai kepada tipuan setan, seakan-akan kita melakukan amal banyak, ternyata amalan kita itu sia-sia. Kita meyakini bahwasanya yang kita lakukan itu adalah hal yang baik, ternyata di dalamnya ngikuti kemauan setan. Itulah tadi Imam Ghazali menguji hati kita dengan bidayatul hidayah, dengan permulaan hidayah itu tadi. Barangkali itu saja dulu. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Tuh. Makom ibadah itu kalau menurut penjelasan dari Imam Al-Ghazali itu sudah selamat orang yang berada di makom ibadah. Kenapa kok begitu? Orang yang berada di makom ibadah itu begini, ia menjalankan yang wajib-wajib saja, maka disebut al-faraidu ra'sul mal. Yang wajib-wajib itu adalah modal dagang, wan nawafilu ribuha, dan yang sunnah-sunnah itu keuntungannya. Jadi ketika orang berada di makom ibadah, yang penting sholat tidak tinggal, syarat rukunnya dikerjakan, pokoknya tahulah ilmu tentang sholat. Kemudian Ramadan tidak ditinggalkan puasanya. Yang jelas tahulah ilmu puasa di bulan Ramadan. Yang batalkannya tahu, yang menyebabkan kurang pahalanya tahu, semuanya tahu. Itu yang disebut dengan makom ibadah. Maka lebih dari itu, sekedar dari makom ibadah, maka dia akan melakukan pendalaman ibadah.
ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi insya Allah ketika orang berada di makam ibadah berarti dia sudah masuk pada ikhlas. Kenapa? Orang makam ibadah itu adalah membebankan diri menjalankan perintah Allah dengan harapan ia akan memperoleh balasan dari Allah, yaitu balasannya apa? Masuk surga. Maka orang yang berada di makam ibadah udah jelas dia masuk surga. Tapi surganya ya tentu saja berbeda dengan orang yang makamnya ubudiyah. Apalagi pada makam ubudah. Makam ubudiyah pendalaman ibadah. Makam ubudah orang yang sudah sampai puncak ibadahnya gitu. Jadi yang penting sholat jangan ditinggal gitu kan. Sholat jangan ditinggal. Kemudian puasa di Ramadan jangan ditinggal. Itu yang penting itu. Kita tutup dengan sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bilghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.